Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain daripada mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan Alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat pemirsa dimanapun berada, bila khusus mahasiswa-mahasiswi PAI 1 Pendidikan Agama Islam UIN Sumatera Utara Medan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam akan berpresentasi mengenai materi tinjauan filosofis tentang pendidik. Adapun saya Muhammad Fali Azmi sebagai moderator dan dua rekan saya Khairun Nisa Lubis dan Nur Latifah Lubis sebagai pemateri atau penyaji makalah. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama tentang hakikat pendidik dan kedudukan pendidik akan disampaikan oleh saudari kita Khairun Nisa Lubis, dan akan dilanjutkan dengan materi sifat-sifat pendidik yang akan disampaikan oleh saudari Nur Latifah Lubis. Berikut tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nisa Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan kedudukan pendidik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidik. Hakikat seorang pendidik yaitu sebagai seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Tidak hanya memberikan pengetahuan saja, melainkan seseorang pendidik juga memiliki kewajiban untuk mendidik dan membantu untuk membentuk sikap dan perangai peserta didik. Satu di antaranya yaitu pendidik memiliki tanggung jawab bagaimana mengubah seseorang peserta didik dari pribadi yang kurang adab dan pengetahuan yang kurang menjadi pribadi yang lebih beradab dan lebih berpengetahuan. Baiklah, yang kedua saya akan membahas tentang kedudukan pendidik. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tokoh panutan atau suri tauladan, pendidik memiliki kedudukan sebagai orang tua terhadap anaknya, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Hadis tersebut jelas mengungkapkan bahwa Rasulullah bagaikan orang tua bagi para sahabatnya. Yang dikatakan bagaikan orang tua adalah mengajar, membimbing, dan mendidik anak-anak seperti pada umumnya yang dilakukan oleh orang tua. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidik bukan hanya mengajar dan mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan lebih daripada itu, yaitu sebagai orang tua atau spiritual father yang memberikan suri tauladan, membina jiwa dan mental, serta mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua dengan judul sifat-sifat seorang pendidik. Yang mana yang pertama itu, seorang pendidik dituntut harus bersikap adil. Keadilan terhadap anak yang dimaksud, anak mempunyai hak yang sama dalam hibah, nafkah pendidik dan lain-lain. Kemudian guru juga di sini harus adil terhadap anak didiknya dalam pelayanan, pendidikan dan pengajaran. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Semua harus dilayani dengan sikap dan penilaian yang sama. Kemudian keadilan terhadap anak dimaksud anak mempunyai hak yang sama
dalam hibah, nafkah, pendidikan, dan lain-lain. Adil disinilah pelayanan anak yang sesuai dengan kebutuhan. Demikian halnya seorang guru terhadap muridnya selalu dituntut sebagaimana keadilan orang tua terhadap anaknya. Kemudian untuk yang kedua itu, seorang guru juga dituntut harus tawaduk. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang mengetahui sesuatu, maka hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya. Kalimat tersebut merupakan perintah menyampaikan ilmu bagi orang yang berilmu. Kemudian kewajiban tabligh juga atau menyampaikan atau menyebarkan ilmu dan tidak boleh menyembunyikannya. Ini tentunya bagi orang yang memiliki ilmu yang jelas, tidak ada keraguan keilmuannya. Kemudian barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan Allah lebih mengetahui. Perintah bersifat tawaduk, rendah hati, tidak sombong, mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Hadis ini juga melarang berbicara bagi orang yang tidak ada ilmunya. Lebih baik diam daripada bicara yang menyesatkan. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali juga menetapkan Imam Al-Ghazali menetapkan kriteria seorang guru, yakni bahwa guru juga harus diserahi tugas mendidik adalah selain guru yang cerdas dan sehat akalnya. Yang pertama itu ada rasa kasih sayang seperti kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Seorang guru tidak boleh menuntut upah atas jerih payah dalam mengajar. Kemudian yang ketiga itu ada seorang guru hendaknya berfungsi sebagai pengarah dan penyuluh yang jujur dan benar di hadapan murid-muridnya. Kemudian untuk berikutnya, dalam kegiatan mengajar, seorang guru hendaknya menggunakan cara yang simpatik, halus, dan tidak menggunakan kekerasan, cacian, makian, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu, seorang guru juga harus bersikap toleran dan mau menghargai keahlian orang lain. Guru yang di samping memahami perbedaan tingkat kemampuan kecerdasan muridnya, juga memahami bakat, tabiat, dan kewajiban murid sesuai dengan tingkat perbedaan usianya. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat dimanapun berada, dan mahasiswa-mahasiswi PAI 1 UIN Sumatera Utara, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 mengenai tinjauan filosofis tentang pendidik. Adapun kesimpulan yang dapat dikutip dari penjelasan tadi ada 3 hal. Yang pertama, hakikat pendidik dalam pandangan Islam yaitu sebagai sosok yang mentransformasi ilmu pengetahuan dan berkewajiban membentuk sikap dan adab peserta didik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu yang kedua, eksistensi pendidik tidak hanya sebagai seorang guru atau dosen di kelas semata, akan tetapi pendidik juga memiliki kedudukan yang tinggi sebagaimana orang tua terhadap anaknya. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah sebagai sosok panutan atau yang dicontoh oleh peserta didik, pendidik harus memiliki sifat-sifat terpuji atau sifat-sifat karimah. Di antaranya haruslah berlaku adil, memiliki sifat pengasih dan penyayang, dan seorang guru atau seorang pendidik haruslah bersikap tawadhu atau rendah hati. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi pemakalah sendiri. Khusus untuk mahasiswa-mahasiswi PAI 1, kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan kirim pertanyaannya ke Google Classroom. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.